I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Materi pembelajaran bentuk-bentuk badan usaha Budiarta 2011 menjelaskan badan usaha adalah suatu organisasi yang mempergunakan faktor-faktor produksi berusaha mencari laba. Sementara itu Jesse Rippet dalam Tantri 2015 menyatakan badan usaha adalah suatu organisasi perusahaan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Badan usaha mempunyai perusahaan sebagai alat untuk memperoleh laba, sedangkan perusahaan tidak selalu punya badan usaha. Badan usaha dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba dan memberikan layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena untuk mendirikan suatu badan usaha ada aspek-aspek hukum tertentu yang harus dipenuhi seperti memiliki akta notaris dan surat izin usaha. Disebut kesatuan ekonomis karena badan mendirikan suatu badan usaha terdapat faktor-faktor produksi yang bisa dikombinasikan untuk mencapai tujuan. Terdapat faktor-faktor produksi yang bisa dikombinasikan untuk mencapai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendirikan atau memilih suatu bentuk badan usaha diantaranya sebagai berikut. A. Produk yang nantinya akan dihasilkan atau dijual atau diperdagangkan. B. Kebutuhan akan tenaga kerja. C. Organisasi internal. D. Permodalannya. E. Jenis dari perusahaan misalnya seperti perkebunan, industri, perdagangan, dan lain-lain. F. Luas dari jangkauan pemasarannya yang akan dicapai. G. Modal yang akan diperlukan untuk memulai usaha. H. Sistem pengawasan yang akan dikehendaki. E. Tingginya dan rendahnya risiko yang nantinya akan dihadapi. J. Jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah. K. Keuntungan yang direncanakan. Badan-badan usaha terbagi menjadi 4, yaitu 1. Badan usaha milik negara atau BUMN. 2. Badan usaha milik swasta atau BUMS. 3. Badan usaha milik daerah atau BUMD. 4. Koperasi. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta yang bertujuan untuk mencari laba. Jenis-jenis BUMS dapat dibedakan atas beberapa bentuk badan usaha yang dimiliki oleh swasta, seperti perusahaan perorangan atau PO, firma atau FA, dan kommandator, Venoscape atau CV, perseroan terbatas atau PT. Karakteristik BUMS secara umum. Karakteristik atau ciri-ciri BUMS adalah A. Dimiliki oleh perorangan atau persekutuan badan-badan usaha. B. Dapat bertindak sebagai pengelolaan hanya sebagai pemilik, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang lebih profesional. C. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik atau pimpinan. D. Keberhasilan atau kegagalan badan usaha sangat tergantung pada kecakapan pemilik atau pimpinan. E. Modal berasal sepenuhnya dari pihak swasta. F. Modal dapat dihimpun dari laba yang tidak dibagi, dari cadangan, dan dari penyusutan. G. Modal dapat diperoleh dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Peranan BUMS. BUMS memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, antara lain A. Meningkatkan penerimaan devisa negara dari perusahaan swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. B. Membantu pemerintah mengusahakan kegiatan produksi dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat. C. Meningkatkan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran. D. Membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai pajak. Di sini kami mengambil contoh dari BUMS, yaitu firma. Apa yang dimaksud dengan firma? Kata firma berasal dari bahasa Belanda, yakni Vennootschap onder Firma atau VOF, yang dapat diartikan sebagai sebuah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Secara umum, firma sendiri biasa disebut sebuah bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih, menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Apa saja contoh firma? Firma dagang adalah salah satu dari banyaknya jenis firma yang bergerak dalam bidang perdagangan. Aktivitas perdagangan yang utamanya berfokus pada jual beli produk. Contoh firma dagang yang ada di Indonesia yaitu Nike, Diodora, Crocs, dan lain sebagainya. Tujuan dari firma adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. Firma juga biasa disebut persekutuan atau partnership. Sebab perusahaan yang membantu firma memang didirikan oleh orang-orang atau sekutu-sekutu sebagai pemilik dari firma. Adapun kelebihan
kelebihan dari pendirian firma yaitu sebagai berikut. Jumlah modal yang didapatkan jauh lebih besar dari milik perseorangan. Sebab modal merupakan gabungan dari setiap anggota sehingga memungkinkan bagi firma untuk memperoleh modal yang jauh lebih besar. Adapun kekurangan firma adalah sebagai berikut. Firma memiliki tanggung jawab terhadap hutang firma. Jadi setiap anggota harus ikut melunasi hutang yang menjadi kewajiban firma. Tidak adanya pemisah antara hak kepemilikan dengan aset milik